itu kan jalan umum. Iya. Orang pakai motor badannya besar-besar, Mas. Oke. Nah, dia nggak ngelanjutin freestyle ya karena dia nggak punya lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di program podcast Pojok Podcast OJC Kursus. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari Otomotor. Ini ada Pak Jihan selaku dari Otomotor, perwakilan Otomotor. Selamat datang Mas Jihan. Selamat datang juga Mas Dito. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Dito sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Ya. Kemarin gimana futsal? Futsal masih Apakah jarum-jarum? Apakah jarum semua sampai kegiatan kemarin harusnya olahraga jadi nggak olahraga. Oh, karena karena olahraga ya. Tapi emang wah kacau ini staff atau karyawan dari apa ya? Ya teman-teman dari Otomotor kemarin dapat juara 1 ya, yang putri. Iya, yang putri. Is kacor. Yang cowok lemah-lemah semua soalnya. Keweden karo pimpinannya. Iya. Ketakutan sama pimpinannya. Soalnya ini pada capek juga kan Oh. karena kemarin dan belum ada persiapan. Oh, Karena iya. kan pas selesai 17-an kan, kan pas hari 18 itu atau Oh, iya. hari Senin tanggal 18 itu nah semuanya kan capek, kurang tidur dan lain-lain. Terus kemudian kurang tim ya sudah. Oh, kurang tim. Makanya Kemarin yang turun berapa orang berarti Mas? 4 orang. 4 orang. Iya, Oh, ya, ada 8 orang tapi yang 4 cedera semua. Wah. Kita tinggal 4 orang. Wis kelar. Bolak-balik AB wis jarem kabeh. Yes, dinikmati aja lah ya Mas kemarin. Oke. Jadi- Gimana ini Mas Dito? Nah, Otomotor ini kan kursus motor dan ya motor truk lah, lebih ke motor balap kan. Ya, betul. Mau event lagi kapan Mas? Event lagi insya Allah 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan. Oke. Karena kemarin kan ada 4 motor punya Otomotor itu, terutama untuk motor truknya ya. Ada Oke. Trip engine, terus FU Wungkul, terus FU 155 TU sama Ninja San Mori. Ada 5 sama satu lagi juga FU Wungkul. Nah, Oke. itu kelima-lima motor ini trouble semua kemarin karena buat setting-settingan kan. Oh, buat setting-settingan. Itu setting-settingan iseng apa emang pas mau ini apa? Battle. Setting-settingan untuk pembelajaran. Oh, Jadi kalau- set untuk pembelajaran ya udah malah jebol semua. Oh iya. Kecuali ninjanya juga masih di setting, tapi nggak jebol. Tapi kalau semuanya jebol. Ya, tapi kan itu buat riset. Ya, buat riset terus kan. Risetnya mahal jadinya. Iya. Buat riset siswa juga supaya mempelajari kan dari awal mulai membangun motor truk itu seperti ini, suka dukanya, terus kemudian apalagi itu biayanya juga nggak murah karena riset Iya. itu kan mahal kan ya, Iya, mahal betul. motor balap itu risetnya. Nah, apalagi motor truk yang notabene motor yang diperlukan atau diperuntukkan untuk balapan. Buat balapan, bukan yang buat harian yang durability-nya udah ketahanannya. Oke. Betul sekali. Itu pakai apa ya? Mungkin speknya kali Mas. Speknya itu ini deh, pakai bahan bakarnya tuh apa Mas? Kalau bahan bakar kita paling minim ya ini ya. Kalau di kompresi 13 ke atas itu ya bensol paling minim. Ya itu bensol itu harga sekarang itu 1 liter sampai 40-an kalau ngecer. 40 sampai 45. Wah. Ya itu ngecer. Nah, Berarti- terus kalau yang paling mahal itu kan ada nitro itu. Oh ya nitro. Itu 1 drumnya bisa sampai 16 juta. Tapi dapat nitro Mas di sini. Kalau di sini ada nitro sebenarnya, ngecer pun juga ada ngecer. di daerah mana ya, Sleman sana Oh. ada. Tapi kalau yang lebih murah ya langsung beli drum-druman. Drum-druman. Itu sekitar 16 juta, 15 sampai 16 juta. Nah itu baru bahan bakar aja. Padahal ngeriset itu kalau misal bahan bakar nitro, ngeriset ya minimal ya 3 liter. Nah, kalau 3 liternya itu is kira wih lagi bahan bakar. Nah, orang Balap mahal ya. lain. Memang balap itu mahal sekali. Makanya teman-teman khususnya yang ingin memiliki motor truk atau baru membangun motor truk, yaitu resikonya itu yaitu di biaya itu. Resikonya nggak cuma biaya tapi kadang juga jebol, kadang mumet. Iya, betul sekali. Belum tentu kalau semisal
kalau bengkelin di tempat orang tuh kayak kadang juga ketipu, kadang juga dapat barang juga KW, barang yang ampas gitu-gituan. Oke. Terus kemarin event terakhir itu kapan Mas berarti? Event terakhirnya? Event terakhir kemarin pas waktu ada siswa itu tahun baru. Oh, tahun baru. Tahun baru kemarin. Nah, itu sama siswa ya. Jadi itu eventnya, berhubung saya juga nggak ikut itu di event itu. Nah, itu dari pagi sampai malam itu jam 2. Pagi sampai malam, jam 2 malam? Jam 2 malam itu. Oh, gokil. Nah, tahun baruan di sana juga. Kemarin itu untuk siswa-siswa kan juga sebagai krunya. Oh iya. Motor. Jadi selain dia nyeting sendiri, terus joki sendiri, terus juga sebagai krunya sendiri. Karena kita latih juga supaya dia ketika nanti terjun ke event itu seperti ini loh rasanya. Jadi pendaftaran dan lain-lain semuanya dilakukan siswa sendiri. Oke, berarti dilakukan siswa tapi tetap pendampingan kayak gitu. Ada pendampingan, ya, ada pendampingan. Kita hanya memfasilitasi, fasilitasi dari motornya, dari akomodasinya, dari dan lain-lain. Nah, kita memfasilitasi semuanya dikerjakan oleh siswa. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu tahun kemarin untuk siswa-siswa yang angkatan tahun kemarin. Nah, angkatan tahun ini insya Allah 2 bulan ke depan kita akan ikut event lagi. Nah, jadi seperti itu Mas Dito. Oke, siap. Ya semoga lancar lah ya Mas. Amin, amin. Terus untuk, nah ini tadi kan juga masih bahas tentang motornya kan Mas. Itu rata-rata kompresinya di angka berapa Mas itu? Di angka 13. 13-an semua? Ya, 13-an semua, 13 sampai bahkan ada yang sampai 14. Kemarin nyentuh sampai berapa? 14,5. 14,5? Iya, pakai bahan bakar. Wih, tinggi banget itu kompresinya. Bensol jebol. Nah, jebolnya tuh karena kompresinya terlalu tinggi atau karena knocking gitu-gituan Mas? Karena kompresinya terlalu tinggi, bahan bakarnya tidak memadai. Oke. Kalau di bensol kan ya 13 up 13 sampai berapa? 13,8. Nah, kalau di 14-an juga harusnya sudah pakai nitro. Oh, nitro. Nitro. Nah, makanya ketika pakai bensol ya sudah jebol akhirnya. Bahkan sampai pistonnya ini teman-teman, pistonnya ini sampai hancur. Hancur, bener-bener hancurnya tuh kayak cuma kebelah kah atau gimana? Enggak, lebur. Lebur, bener-bener Bener-bener lebur sampai kayak jadi bubur lah. Ya, jadi seperti itulah suka dukanya riset motor drag itu. Nah, itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi berapa kali seperti itu. Oke. Gampang jebol juga. Gampang jebolnya itu jadi langsung jadi bubur gitu berarti kan? Jadi bubur, ada yang kebelah, tapi yang paling parah itu sampai jadi bubur itu. Oke. Nah. Tapi ada niatan buat bikin kayak motor drag tapi matic gitu nggak Mas di situ? Kalau atau udah ada malahan? Kalau matic kita baru matic untuk road race. Oh, road race. Ya, untuk MP7 lah, untuk kelas-kelas pemula-pemula lah. Nah, jadi road race sudah ada di sana. Tapi itu basic. Kalau di road race kan untuk regulasinya kan ya sebenarnya sama antara drag sama road race. Tapi kalau saya lihat dari road race itu lebih apa ya? Mempertimbangkan durability-nya. Oh ya, karena per lap ya. Iya, per lap betul. Jadi barangnya harus benar-benar bagus, walaupun truk juga harus bagus. Tapi kan dia kan durability-nya lebih panjang untuk balapan road race. Kalau untuk truk kan hanya 200 atau 500 meter. Tapi kalau road race kan iya per lap. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus yang road race kemarin ikut di mana Mas? Atau mungkin terakhir kali kapan itu? Kalau road race kita belum pernah terjun langsung ke dunia event karena kendalanya ini joki. Oh, jokinya belum ada? Belum ada, karena road race itu kan berbeda kan, joki antara drag sama road race. Nah, road race kan lebih cenderung kelincahan dan kelincahan juga, betul sekali, kelincahan, terus kemudian ketepatan dalam pengereman. Nah, itu kan orang road race. Nah, kalau orang drag kan harus mengandalkan insting kan dia. Kalau dia masukkan gigi salah pun sebenarnya dia harus masuk tapi nggak dimasukin, atau sebaliknya belum masuk tapi dimasukin, tapi kan tenaganya kan melemah. Nah, kalau road race kan berbeda. Makanya itu kita kalau road race itu emang bener-bener ya harus tahu track. Kalau drag kan emang apa ya? Ya timing kan, karena salah timing bisa kehilangan berapa detik gitu-gituan. Oke.
Ya mungkin buat sobat yang merasa minat untuk join kursus juga ya kali ya, join kursus motor dan pengen jadi joki juga. Nah, bisa langsung kontak ke Mas Dian atau mungkin bisa kontak ke Instagramnya Otomotor ya. Ya, Instagramnya Otomotor atau TikToknya Otomotor. Oke. Terus ini kita ngobrolin ke otomotor kali ya, Mas? Ya. Ngobrolin ke otomotor, ini kan kursus otomotif atau kursus motor yang lebih spesifiknya ke motor balap. Ya, betul. Nah, itu tuh yang jadi pembeda dari kursus-kursus lainnya tuh apa, Mas? Kan mungkin di luar sana ada juga yang motor drag atau emang bener-bener khusus ke dragnya atau mungkin ke balapnya dan sebagainya. Itu apa namanya? Itu yang jadi pembedanya itu apa, Mas? Oke, kalau jadi pembeda dari tempat kursus yang lain, yang sama-sama juga ada motor balapnya. Kalau di kita itu siswa bisa langsung terjun ke dunia balap. Jadi langsung ikut eventnya. Jadi juga sebagai krunya, juga sebagai jokinya, juga sebagai pengendali untuk event tersebut. Jadi itulah yang membedakan. Terus kemudian saya lihat juga untuk tempat kursus-kursus yang lain, terutama di wilayah Jogja ini, belum ada yang mengarah ke sana. Oh, malah belum ada. Nah, jadi belum ada yang langsung terjun ke lapangan langsung, mencoba motornya untuk disetting, diikut kejuaraan, diikutkan event. Nah, itu belum ada. Nah, baru di Otomotor Academy Yogyakarta ini. Berarti di Otomotor Academy itu benar-benar yang dari hitungannya dari bawah banget dan sebagainya, terus kayak cara nyeting, cara nyari eventnya, berarti semuanya difasilitasi sama tempat kursusnya juga gitu ya, Mas? Ya, betul sekali. Karena bukan hanya itu aja, karena kita itu ingin mencoba siswa ini supaya dia itu paham-paham betul ketika dunia balap itu ya serumit ini. Bukan hanya saya punya motor kayak gini saya ikutkan event. Nah, itu enggak bisa. Harus bangun, nyeting, riset dan lain-lain. Nah, baru masuk ke event. Nah, di event pun nanti pasti banyak yang namanya kredit, karena di sana kan banyak pesertanya. Wah, kredit dari pagi sampai sore belum start itu juga ada. Mana ini juga apa? Bannya kan juga soft compound kan jadinya kan. Mana kan di event tersebut juga ada mungkin ada apa itu namanya di panitia yang molor jadwalnya nunggu. Wah, itulah suka dukanya ketika ikut event, dan siswa-siswa bisa merasakan seperti itu. Nah, ada yang sampai kayak kapok bikin motor-motor drag kayak gitu dan sebagainya gitu, nggak siswa di situ? Kalau untuk kapok nggak ada, malah lebih bersemangat. Ketika temnya ini masih kurang, harusnya latihan sudah tembus 8 detik. Ketika di event berbeda, mungkin lebih lama, lebih 8,5 atau bahkan 9 detik. Nah, itu kan akan membuat siswa itu akan berpikir, kenapa ya malah di event kok malah turun temnya, padahal ketika di riset, di setting itu temnya sekian. Nah, itu kan pembelajaran bagi mereka. Pembelajaran bagi mereka, pembelajaran bagi kami juga nanti dalam fasilitasi siswa. Nah, kurangnya apa? Nah, itu untuk pembelajaran semuanya. Nah, ketika di event itu dibuktikan benar-benar bahwasanya motor yang sudah di setting, di riset dari awal, ketika dimasukkan di event, nah ini apakah risetnya ini benar-benar pas, benar-benar bagus, atau masih ada yang kurang. Nah, itu untuk pembelajaran. Nah, jadi seperti itu, Mas Dito. Oke. Berarti emang siswa di sini itu benar-benar yang udah jadi bondingnya udah nggak cuman kayak sebagai instruktur dan siswa ya, berarti cuman emang benar-benar kayak tim balapnya dan ngerangkul semuanya gitu. Iya, betul sekali. Karena bukan karena kita kan berusaha kan membuat siswa ini senyaman mungkin di otomotor. Terus kemudian siswa ini supaya ketika di oto itu belajarnya ya kalau sungguh-sungguh ya harus sungguh-sungguh memang. Karena kalau hanya setengah-setengah, misal saya setengah aja, setengah nggak masuk, minggu ini masuk cuma 2 atau 3 kali ya nggak bisa. Tapi kalau emang ya mungkin kayak hobinya sama, frekuensinya sama tuh ya emang harusnya bisa bonding dan emang malah semangat kali ya. Iya, betul sekali. Karena kan berawal dari hobi kan. Iya, harus sama, hobinya harus sama dulu kan. Iya, betul. Berawal dari hobi, terus kemudian hobi disalurkan, belajar, terus kemudian dari hobi tersebut bisa menghasilkan. Nah, ngomongin mungkin
melenceng kali ya ini, out Ya. of topic. Iya, nggak usah lah. Mungkin di rumahnya Mas Jihan itu punya motor apa? Dan udah diapain aja nih? Nah, sekarang mungkin itu. Waduh. Punya motor. Atau mungkin apa deh ya, segala jenis kendaraan deh. Heeh. Mungkin bisa mobil atau motor atau mungkin yang lain. Atau mungkin drone, tiba-tiba punya drone. Saya nggak tahu. Drone motor sama motor. Kalau saya motor itu malah cenderung motor-motor standar Mas Dito. Oh, motor standar. Heeh. Contoh standar apa nih? Kayaknya mencurigakan. Maksudnya standar ya minimal 150 km per jam. Oke. Jalan Motorku solo ini. nggak bisa, Mas. Nyentuh 110 we angel. Oh Ya di rumah Ninja ada. Ninja apa nih? Kan Ninja banyak. Dua tak. Karena Dua tak. saya suka motor 2 tak sebenarnya. motor 2 tak. Daripada motor 4 tak. Dimarahin sama tetangga nggak, Mas? Alhamdulillah sampai saat ini aman. Masih aman. Karena motor itu kan jarang keluar. Oke, jarang keluar. Terus motor Ninja 250 ya ada. Oh, 250. Oke. Tapi juga jarang keluar. Lah, berarti yang sering keluar malah apa ini, Mas? Motor-motor standar. Motor standar. Nah, motor standar Mas Jihan ini kan beda ya sebenarnya, tapi terus kalau yang 2 tak itu udah diapain aja berarti? Itu ikut event juga itu? Ya itu 2 tak saya taruh di otomotor itu. Oh, otomotor yang itu, yang warna biru itu. Iya. Oh, alah. Ninja itu kan di sana juga ada Ninja merah juga. Oh, iya. Baru proses bangun. Ninja Oh, merah. oke. Mau dibuat 159 open kayaknya. Kalau jadi 159 open. Oke. 59. Itu gimana, Mas? Open bukan 159 open. Oh, 59 open. Itu gimana, Mas, 59 berarti 59 open? Mungkin penonton-penonton kurang tahu nih 59 open itu apa gitu kan. 59 open itu biasanya untuk motor Ninja 2 tak. Ninja 2 tak yang cc-nya harus sama. Oh, Itu oke. 150 cc kan standarnya Oke. kan itu kan pakai piston 59. Aha. Nah, kalau open itu ya bebas dia. Open apakah rangkanya rangka standar, rangka ini rangka aluminium, rangka titanium. Nah, itu Oke. bebas, tapi biasanya pakai rangka aluminium. Itu Oh. buat Ninja. Itu udah menyabet atau dapat apa ya, trofi gitu nggak, Mas? Sampai saat ini belum karena kita baru mau masuk ke sana. Oh, malah baru mau masuk. Mau membangun. Oh, oke. Udah ada niatan ke sana berarti kan? Kalau beli sendiri pun untuk motor Ninja, misal ya sudah jadi bahannya sudah Oke. jadi, itu 59 open itu hampir menyentuh 90 sampai 120 juta. Wah, Hanya itu pun belum 100 selesai juta. membangunnya, baru Masih harus, bahan harus pakai riset lagi. Nah, itu 90 sampai 120 juta. 120 juta kalau risetnya salah juga bisa hilang juga itu. Iya, wah bisa jebol kan. Nah, jadi ya kayak gitu sobat, mau ya balap itu mahal, tapi ya seru sih di situ ya. Seru. Iya, karena hobi, Mas. Iya, karena hobi. Ya, hobi itu nggak mengenal yang namanya uang. Oh, iya, betul banget. Aku setuju Iya. berarti kalau itu, Mas. Nggak ada hobi yang mahal, yang ada cuma hobinya nanggung atau enggak, Nah, gitu aja. iya, betul. Kalau terjun ke hobi ya sekalian terjun ya terjun. Iya, betul. Nah, ibarat nyemplung ya sekalian telos gitu loh, nggak usah nanggung-nanggung. Nanggung, betul. Terus biasanya nyetingnya di mana, Mas? Kalau itu? Nyetingnya kita di landasan pacu. Oh, landasan pacu, jauh banget. Di Lacu ya sekitar kurang lebih 1 jam ya? nggak sampai 40 menit, Mas. Oh, 40 menit ya? Iya, 40 menit. Itu kalau di sana kan buat latihan, nyeting-nyeting. Kalau di kita kan dekat dengan ring road sebenarnya, Paham. dekat dengan ring road. Kalau nyeting di situ kan ya kurang bagus lah. Nanti kalau mengganggu pengendara yang Iya. lain, ya, makanya kita arahkan siswa jangan nyeting di ring road. Ring road Jogja kan sebenarnya kan luas, tapi Iya, nggak tapi boleh. padat. Nah, iya nggak boleh, itu kan jalan umum. Iya, nggak Jalan boleh. umum, nggak boleh. Jadi teman-teman ini yang biasanya nyeting nenggon jalan umum, nah, Udah jalan umum, kalau nggak di jalan malah jalan kampung, udah jelek. Udah makin ya bahaya bro, asli. Iya bahaya emang. Karena apa ya? Saya nggak mau kejadian-kejadian
yang kurang bagus atau yang kurang mengenakan atau ya mohon maaf terjadi yang namanya kecelakaan itu tertimpa di siswa kami. Oh iya. Makanya lebih baik kalau setting, kalau riset jadi landasan pacu karena itu tempatnya. Di sana tempatnya dan sudah difasilitasi oleh pemerintah setempat. Oh, di situ malah disupport gitu berarti ya? Iya, memang saya dulu pernah ini Mas. Gimana terus? Saya ceritakan ya ini ya. Iya, ini ya aman. masih di topik otomotif lah. Saya kan mau latihan freestyle. Oke. Freestyle motor. Oke. Freestyle motor. Nah, saya nggak punya lahan, nggak punya tempat. Oke. Harusnya kan kalau freestyle kan tempatnya luas. Karena kan buat wheelie, buat stupi, terus buat muter-muter Iya, lah. buat muter-muter. Nah, terus inisiatif lah saya ke mana Stadion Sultan Agung. Oke, Stadion Sultan Agung Bantul. Teman-teman kalau yang belum tahu Stadion Sultan Agung bisa Itu di search saja. Kita punya gambarnya, Mas. Oh iya. Nah, gambarnya di sini. Nah, iya. Oke, nah jadi kita latihan di situ. Nah, saya selama kurang lebih ya hampir 1 minggu di situ. Oke, di situ. Wah, trail-trailan pakai motor. Itu pakai motor apa, Mas? The Tracker. Oh, The Tracker. Nah, Oke. The Tracker. Nah, itu aman. Tapi kan knalpot kan harus Gelombongan deh. Oh lah, gelombang knalpot standar ya piye lah. Nah, oke, di situ 1 minggu berjalan. Terus kemudian di suatu hari saya langsung didatengin nih sama tugas keamanannya di stadion sana. Oke, terus di 2 orang gitu. 2 orang pakai motor, badannya besar-besar Mas. Oke. Nah, terus saya ditanya, ngapain Mas di sini? Latihan Pak. Latihan apa? Ya latihan freestyle ini. Mohon maaf ya Mas, di sini nggak boleh untuk latihan kayak gini karena mengganggu warga sekitar. Rumah warga kan ya sebenarnya ada di situ untuk lingkungan warga. Tapi kan jauh sekitar. Mas itu. Agak jauh. Nah, tapi katanya mengganggu. Oke. Karena suara kebisingan dan lain-lain. Nah, terus disampaikan di situ tidak boleh untuk balap liar. Tidak boleh untuk apa itu namanya? Orang yang belajar mobil. Belajar mobil kan nggak boleh di situ. Walaupun itu tempatnya luas. Bolehnya untuk tempat olahraga seperti jalan, seperti lari. Nah, itu banyak kalau di sana di sore. Terus seperti ada fasilitas untuk pacuan kuda, terus apa itu sepatu roda. Itu banyak sekali olahraga di sana. Dan saya pikir saya juga olahraga di sini. Oh, karena freestyle ya. Nah, freestyle itu olahraga Mas. Capek banget loh. Semuanya badan, tangan, kaki, apalagi kalau jatuh cedera sakit itu. Nah, di situ nggak boleh karena katanya ya mengganggu kenyamanan sekitar. Terus saya sampaikan, loh itu banyak juga yang ini, yang belajar mobil di sini. Dan saya pun pakai lahannya juga lahan yang jauh dari aktivitas orang-orang yang jalan kaki atau lari. Nah itu jauh. Nah, jadi saya paling pojokan nih, tapi nggak boleh. Oke, berarti ya emang mungkin emang itu diperuntukkan buat khusus buat olahraga kan, buat olahraga yang bukan olahraga otomotif dan sebagainya. Nah, saya pikirkan seperti itu. Terus kemudian, terus gimana supaya saya boleh di sini? Ya udah, kamu sampean ini izin ke dinas. Oke, berarti sampai nembusin ke dinas gitu ya? Ke Dikpora, Oke. Pendidikan dan Olahraga. Nah, ya udah, oke akhirnya saya berhenti latihan di situ. Saya masukkan lagi motornya ke dalam mobil, udah pulang. Terus besoknya langsung saya tembusin ke Dikpora. Nah, Dikpora di sana nembus, langsung ketemu sama kepala dinasnya. Oh, malah langsung. Soalnya kan saya kan yo agak ini kan kenal ya. Bukan kenal. Kira-kira orang penting soalnya guys. Ya agak ngotot lah. Kenapa sih kok gak oleh? Kenapa sih ini kan juga sama-sama olahraga. Terus saya juga sebelum itu saya juga DM teman saya dulu freestyler di Bantul juga. Emang bahwasannya di situ emang nggak boleh. Oh, malah baru tahu. Emang nggak boleh, makanya dia nggak ngelanjutin freestyle ya karena dia nggak punya lahan, nggak punya tempat untuk menyalurkan hobinya, untuk menyalurkan olahraganya. Ya sudah, saya ke Dikpora, saya sampaikan itu semua. Sampai saya suruh ketemu kepala dinasnya. Terus saya sampaikan terus sampai lama di situ. Ya finalnya juga tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh di Stadion Sultan Agung karena itu ya apa itu namanya tempat terbuka hijau berarti kan ya. Terus sama untuk olahraga nanti membahayakan yang jalan kaki atau lari ya
ya sudahlah, oke. Mungkin saya kan juga bukan orang asli Bantul juga bukan orang asli Jogja. Saya kan orang asli Solo kan. Oh, Solo. Kalau di Solo itu ya alhamdulillah tempat-tempat ada, kalau di Iya, sana banyak yang diperbolehkan untuk itu dan itu familiar, tapi kurang tahu kalau di sini Jogja, kan, oke. di Jogja kan. Nah, ya sudah, saya nggak boleh di situ. Akhirnya diberikan alternatif untuk ke landasan pacu. Oh, malah langsung dikasih hitungannya lampu hijau di situ lah ya, Mas. Memang landasan pacu itu emang dibuka oleh pemerintah ya untuk aktivitas-aktivitas terutama untuk otomotif. Oke. Untuk balapan kah atau untuk latihan kah seputar otomotif. Nah, itu bisa di situ. Tapi kalau saya ke landasan pacu ya jaraknya jauh sekali. Hampir 40 menit. Kalau pulang pergi ya 2 jam, 1 jam, 1 ya jam setengah lah. lebih, ya. Nah, itu habis di jalan tenaganya. Iya, belum juga pas nyeting-nyeting juga Iya. capek kan. Nah, Oke. apalagi olahraga freestyle itu harus tiap hari. Oke. Kalau nggak tiap hari lupa. Serius. Ini ketemu oh Willy seperti ini bisa lama. Kemudian nggak latihan sehari 2 hari. Besok lupa nggak bisa Willy seperti itu lagi. Oh, berarti emang oke. Memang harus harian, memang harus rutin. Dilatih motoriknya berarti ya gitu. Jadi seperti itu Mas. Untuk kenapa saya katakan tadi landasan pacu itu fasilitas dari pemerintah, karena dari kepala dinas menyampaikan ke saya seperti itu kemarin. Menurut Mas sendiri, nah, misal aku punya nih motor. Nah, pengennya itu speknya udah tinggi. Cuma pengen tetap harian dan masih aman lah buat harian, masih aman di kantong. Itu sebaiknya yang diganti apa atau yang di-upgrade apa gitu, Mas? Oke, kalau untuk motor matic ya. Nah, kebetulan motorku ini 150 cc Vario. Vario 2015. Vario 150 cc itu sebenarnya sudah kencang. Tapi kalau mau kencang lagi tinggal di-upgrade CVT-nya. Oh, CVT-nya. Sudah itu aja, tinggal upgrade CVT. Kalau mau lebih powerful lagi, ganti TB sama injektor. Oke. Terus kemudian sama remapnya. Sudah, wis. Itu masih aman buat harian? Wah, enak banget itu. Aman di kantong nggak, Mas? Aman, paling budget sekitar 1,5 sampai 2 juta. Itu kalau ganti ini ya, CVT, terus kemudian throttle body sama injektor, kemudian sama rem pecu. Nah, 1,5 sampai 2 juta udah cukup. 2 juta lah, itu mentok udah cukup. Itu buat ganti, itu kan ganti CVT itu. Ganti CVT-nya tuh speknya itu kayak gimana, Mas? Kalau di Vario 150 speknya, ya tergantung dari kebutuhan kan. Kalau kebutuhannya sampean ini Mas, kebutuhan semisal untuk putaran atasnya biar tinggi. Ya, oke. Nah. Putarannya bawahnya deh ini. Putaran bawah. Biar geber-geber ter gitu, biar enak. Itu otomatis pakai roller yang lebih ringan. Oke. Terus kemudian sudut pulinya itu bisa disudutkan 13,5 sampai 13,8 derajat. Oke. Terus kemudian diganti per CVT-nya. Oke. Per gandanya itu, kemudian per CVT juga. Terus kemudian diganti kampasnya, kampas gandanya ada. Udah cukup itu aja. Oke. Itu biaya sekitar kalau Vario 150 600 sampai 800 ribu cukup itu. Untuk ganti semua komponen itu di bagian kirian. Kalau kita menyebutnya biasanya bengkel itu kirian. Kalau kiriannya wis dirombak ya itu enak matic. Matic itu wis cukup itu aja kalau untuk harian. Nggak, apakah TB injektor itu perlu, remap itu perlu. Nah, kalau kirian udah cukup ya sudah. Oke. Berarti tergantung usernya lah ya. Ya, tergantung kebutuhan. Karena gini ya, motor standar ketika dioprek itu kan rasanya akan beda, durability-nya juga akan beda. Nah, iya betul. Durability-nya juga akan beda. Motor yang biasanya enak, lempeng kayak gini kalau standar, loh, ketika dibuat seperti itu kalau motor matic ya otomatis kan akan berbeda feel-nya, akan berbeda rasanya. Dan otomatis untuk durability-nya atau ketahanannya juga akan berbeda, Mas. Jadi ya sering-sering nanti merogoh kocek. Iya, karena ya nggak cuma malah lebih boros di bahan bakar juga lah ya, Mas. Ya, betul sekali. Kalau sama porting sama nokennya juga, Mas. Kalau porting noken di matic itu tadi, ya itu jauh lebih powerful lagi nanti. Oke. Karena kan TB misal diganti ukuran yang lebih besar daripada standarnya, injektor diganti ukuran juga yang nyemprotnya lebih besar daripada standarnya, terus kemudian di remap juga. Otomatis ketika
saluran masuk sama saluran buang itu masih standar, ya akan kurang juga. Oh, karena kayak sedotannya lebih kecil lah itu Iya. kalau minum. Masuknya itu yang harusnya banyak, ketika lubangnya kecil, Iya. masih kecil ya sudah, yang masih juga cuma Iya, kecil. oke. Makanya tenaganya atau powernya juga akan kurang. Makanya kalau seperti itu disarankan juga untuk melakukan porting polish. Oh, oke. Ah. Nah, kita ngebahas otomotor lagi, Mbak. Kita lompat lagi ke otomotor Iya. nih. Untuk alumni atau mungkin siswa-siswa itu udah sedekat apa sih sama kayak instrukturnya atau mungkin ke Mas Diannya sendiri itu yang udah sedekat apa gitu, Mas? Alhamdulillah kalau untuk alumni dari kita kan ada yang namanya kelas bisnis, Mas. Oke. Jadi sebelum mereka diwisuda atau sebelum mereka lulus kursus, kita ada waktu sekitar 1 bulan Oke. kurang lebih untuk melakukan kelas bisnis. Karena tujuan dari kursus otomotor ini selain dia menjadi mekanik atau menyalurkan hobi, dia juga harus bisa namanya membuka usaha, Oh, oke. berwirausaha. Itu rata-ratanya berarti ya buka bengkel atau gimana gitu ya, Mas? Betul, buka bengkel, antara itu bengkel standar maupun bengkel balap. Oke. Nah, karena kebanyakan dari siswa ini yang datang di otomotor ini ya berangkat dari orang yang tidak tahu ataupun sudah tahu ataupun orang tuanya sudah punya bengkel, nah ingin membuat bengkel atau meneruskan bengkel dari orang tuanya. Nah, terus balapnya itu gimana ya? Karena balap itu hobi. Nah, dia ada yang ingin buka bengkel balap, ada yang ingin buka bengkel ya motor-motor standar biasa. Kita kan pelajari di kelas bisnis itu dari awal bagaimana cara membangun bisnis bengkel sampai nanti bisa mengerjakan bisnis bengkel. Dan alhamdulillah untuk alumni-alumni dari Otomotor Academy itu banyak yang sudah membuka bengkel. Oke. Contoh yang paling terdekat itu ada alumni angkatan tahun kemarin, lulus tahun kemarin. Oh, baru aja. Terus? Bukan, lulusnya tahun kemarin. Oh, lulusnya tahun kemarin. Jadi angkatan tahun 2023 itu. Oh, oke. 2 tahun yang lalu, lulusnya tahun 2024 itu orang timur. Maksudnya orang timur itu ya orang NTT nan sana. Nah, itu bahkan buka bengkelnya di Jogja. Oh, karena masih karena dia mau masih kontak-kontakan juga berarti. Masih kadang sering ini juga apa itu namanya semisal kalau ada garapan yang trouble-nya sulit, nah itu dibawa ke kursus. Oh, diselesaikan instrukturnya. Malah belajar lagi. Iya. Oke. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah ditangani semua dan sudah memiliki 2 atau 3 karyawan. Oke, malah jadi rekanan lah ya Mas hitungannya. Iya. Itu lokasinya nggak jauh dari tempat kursus, hanya sekitar 300 meter belakangnya tempat kursus pas buka bengkel. Oke. Malah udah deket banget kalau itu. Tinggal nuntun. Oke. Itu juga ada satu lagi itu ya juga buka bengkel. Dan orang Jogja, maksudnya sudah tinggal lama di Jogja, dia tinggal di Jogja sudah lama, terus kursus terus buka bengkel. Padahal dulu usahanya dia usaha makanan. Oh, langsung titik balik gitu ya Mas? Langsung sweet, dia kan pengennya kan dari dulu kan buka bengkel, tapi nggak tahu caranya gimana. Terus kemudian nanti bongkar motor itu gimana, dia kursus dulu, terus kelas bisnis, terus dia buka bengkel. Oke. Itu contoh yang di lingkungan dekatnya otomotor. Kalau yang siswa-siswa yang jauh banyak juga yang sudah punya bengkel sendiri. Masih sering kontak-kontakan juga? Masih, karena kita kan masih ada grupnya, grup per kelas itu juga masih ada. Oke, mungkin kayak apa ya harapannya dari Mas Jihan itu untuk otomotor atau mungkin untuk kedepannya itu kayak gimana? Kalau harapan saya untuk Otomotor Academy Yogyakarta ini, yaitu harapannya ya pengen siswa-siswa yang belajar di kursus kami itu bisa benar-benar menjadi orang. Maksudnya menjadi orang itu ya benar-benar dia itu sukses. Sukses entah dalam dunia otomotif atau di dunia yang lain. Kadang kan pengennya di dunia otomotif, tapi rezekinya di dunia yang lain. Tapi itu kan juga nggak masalah kan? Kan kita kan nggak bisa menentukan. Yang menentukan kan ya Allah, Tuhan kita. Nah, ya pengennya semuanya itu sukses. Yang setelah lulus dari sini bisa punya usahanya sendiri-sendiri. Karena kemarin juga bukan di kelas bisnis itu bukan hanya ingin jadi
pengusaha bengkel, tapi kemarin ada yang ingin melanjutkan usaha orang tuanya sawit. Nah, itu ada juga. Oke. Nah, ya harapan saya seperti itu. Terus ketika belajar di otomotor ini ya menjadi orang. Oke. Gitu. Terus menurut kita punya kasus nih Mas. Jadi kasusnya itu banyak nih anak yang nggak punya hobi tapi nggak tersalurkan. Itu sebaiknya itu apalagi mungkin kayak hobinya otomotif nih, punya hobi otomotif nggak tersalurkan, itu tuh solusinya bisa lari kemana gitu Mas? Oke, ya kalau punya hobi tapi nggak tersalurkan ya tergantung tersalurkannya ini karena mungkin biaya atau mungkin dari keadaan atau kondisi yang ada. Dari keadaan deh, kalau biaya kan ya hobi itu biaya bisa relatif kan. Ya. Dari kondisi yang ada, misal hobi otomotif ini, ya, hobi otomotif, tapi di saya itu bengkel jauh, pengen main-main ke bengkel, balap tapi jauh, di sana cuma ada bengkel-bengkel standar, nah kayak gitu. Tapi saya juga belum punya skill, belum punya kemampuan, saya buta, hanya tahu ya tentang saya ngegas motor bander. Nah itu solusinya ya coba ikut kursus. Nah, ikut kursus di tempat Otomotor Akademi Yogyakarta. Karena di sana teman-teman yang ada di rumah ini bisa menyalurkan hobinya. Hobi motor, hobi otomotif, apalagi hobi balap. Nah, itu bisa tersalurkan di sana. Karena di kita pun banyak juga siswa itu yang datang dari rumah itu bawa motor sendiri, motor standar sendiri. Terus kemudian dioprek lah di otomotor sehingga menjadi motor balap. Dan itu banyak juga. Selain kita fasilitasi di sana di tempat kursus ada motor balap, dia bawa sendiri untuk merubah motornya dari motor standar menjadi motor balap. Udah berapa tuh yang jogrok di situ Mas? Yang maksudnya dari siswanya terus kayak diinepin di otomotor itu ada berapa? Untuk kemarin itu baru satu kemarin. Baru satu. Karena sudah diambilin semua. Sudah selesai semua. Baru satu dongkrok apa motor apa kayaknya motor Mio. 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 Terus dulu itu ada motor Mio C, motor Vega, banyak lah di angkatan kemarin. Karena angkatan ini kan baru mulai. Mungkin 2 atau 3 bulan ke depan sokeh motor terus. Kemarin memang banyak banget. Mungkin Mas Dian bisa kayak mengajak siswa atau mungkin penonton itu buat ini kan ada kursus motor atau mekanik motor, nggak cuma mekanik motor nih, tapi bisa menyalurkan hobinya untuk ya upgrade motor, bisa jadi pembalap juga dan difasilitasi oleh kursusnya. Itu mungkin kan sesuatu yang sangat berbeda di Indonesia bahkan mungkin di Indonesia, apalagi di Yogyakarta. Mungkin Mas Ian bisa kasih 1 patah 2 patah kata atau mungkin lebih ajak buat penonton atau audiens buat ikut ke kursus otomotor. Teman-teman viewer yang ada di YouTube. Nah, kalau teman-teman sekiranya di rumah ini punya hobi terkait dunia otomotif, terutama motor, tapi belum tersalurkan, atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang dunia otomotif, tapi pengen belajar tentang di dunia otomotif, terutama motor, bisa bergabung ke Otomotor Akademi Yogyakarta. Karena di sana nanti, atau di kursus kami nanti, teman-teman bukan hanya dilatih tentang skillnya, skillnya balap itu seperti ini, ngopreknya seperti ini, nggak hanya itu, tapi juga soft skillnya teman-teman. Terus kemudian, dan yang paling membedakan dari tempat kursus yang lain, selain tadi bisa terjun langsung ke dunia balap event, kita yang paling membedakan adalah kursus satu-satunya yang ada kelas bisnisnya. Jadi teman-teman ya jangan khawatir ketika mau membuka suatu bisnis atau usaha, ketika selesai belajar. Nah, di Otomotor Akademi Yogyakarta sudah memfasilitasi untuk teman-teman belajar di dunia bisnis. Dari awalnya yang nggak tahu bisnis itu apa, menjadi tahu, sehingga berani atau mentalnya ada untuk membangun suatu bisnis atau usaha, terutama di dunia otomotif. Jadi seperti itu, Mas Dito. Terakhir banget nih Mas, karena mungkin udah durasi juga. Ya. Mending 2 tak atau 4 tak?
Kalau saya, Iya. mending 2 tak. Terima kasih sobat udah dengerin podcast bersama Zihan ya, Ya. selaku perwakilan dari otomotor. Sebenarnya udah tinggi jabatan beliau, jadi beliau mintanya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.